Terjebak dalam asmara berbeda alam. Jawa Tengah, sekitaran tahun 1990. Malam itu adalah malam pertunjukan layar tancap. Hiburannya orang kampung di era 90-an. Waktu itu aku masih kecil, usiaku baru 10 tahun. Aku pergi ke sana karena diajak ibu dan bule-buleku saja, tanpa ada satupun yang kufahami dari siaran film semi dewasa yang dipertontonkan di lapangan bola itu. Sungguh miris. Hiburan orang bawah seperti kami rupanya minim edukasi, malah syarat akan pornografi. Banyak orang berjualan, membuatku dengan mudah mengalihkan perhatian dari menonton adegan seronok yang ditayangkan di layar putih besar itu. Meskipun begitu, aku tetap melihat sekilas adegan artis wanita yang tengah mandi di sungai dengan dada yang nyaris terbuka. Aku pun di sini langsung mengusap dadaku yang datar, sembari membayangkan 10 tahun lagi milikku juga akan sebesar itu. Ngeri-ngeri sedap isi pikiranku waktu masih sekecil itu, akibat tontonan tidak layak yang disuguhkan di desaku. Sedang asik melihat aneka makanan yang dijajakan para penjual, mataku menangkap sesosok anak laki-laki berpakaian agak nyentrik ikut menonton acara pagelaran layar tancap. Anak itu mengenakan semacam baju adat Jawa lengkap dengan kain jarik sebagai bawahannya. Kuamati lagi, dia juga memakai penutup kepala khas Jawa yang bernama blangkon. Lambat laun setelah diperhatikan, anak laki-laki yang usianya kuperkirakan seusiaku itu balas menatap ke arahku. Tidak hanya itu, tangannya juga melambai-lambai seolah memanggilku. Bu, lihat deh, iku loh bu. Satu tanganku menunjuk ke arah anak laki-laki itu. Tangan lainnya sibuk menarik-narik daster panjang ibuku agar ibuku menoleh. Tapi ibu sedang sangat fokus menonton film semi dewasa kala itu. Apa toh? Mau jajan? Tadi kan udah beli pentol. Nanti lagi kalau filmnya habis baru kita jajan lagi. Ibuku berusaha memberikan pengertian padaku, tapi aku sedang tidak minta jajan. Jadi perkataan ibu hanya membuatku semakin penasaran pada sosok anak laki-laki itu. Sebenarnya dia siapa? Kelihatannya bukan anak desa sini. Apa mungkin dia rombongan kru penyelenggara layar tancap? Mungkin saja, pikirku waktu itu. Sampai akhirnya pagelaran layar tancap usai, aku pun kehilangan jejak anak misterius itu. Dia pergi sangat cepat. Padahal setauku, dia selalu berdiri di tempat yang sama dari pertama kali aku melihatnya. Sampai ibuku mengajak pulang, dia masih di sana. Hanya selang beberapa detik setelah aku mengalihkan pandanganku, sosoknya raib di telan malam. Kejadian itu sudah cukup lama. Dan kini aku sudah dewasa. Aku mengenyam pendidikan di perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Jadi aku pun jarang pulang ke kampung halaman. Di suatu hari aku pulang kampung di momen bulan puasa yang juga bertepatan dengan libur panjang kuliah. Aku pun disambut baik oleh ibu dan bapak, juga anggota keluarga lainnya yang memang tinggal berdekatan. Wah, cantiknya Lira. Dari kecil sampai sebesar ini masih imut, manis. Pujian itu bukan sekali dua kali keluar dari mulut para tetangga jauh yang memang jarang melihatku. Dipuji seperti itu rasanya campur aduk. Ada malunya, tapi senang dan lucu juga. Ya, mereka rata-rata teman sekolah ibuku, jadi sudah kuanggap seperti saudara atau buleku sendiri. Baru sekitar 2 hari aku berada di kampung, sebuah musibah menggegerkan seisi desa. Sore itu, aku sedang duduk di teras saat seorang ibu muda berlarian di depan rumahku sembari menangis. Aku kaget karena ternyata dia tidak sendirian. Di belakangnya berbondong-bondong orang ikut mengejar sembari mulutnya komat kamit merapal zikir, istighfar, dan raungan-raungan memilukan. Di sela-sela kericuhan itu ada yang menyebut-nyebut kata tenggelam. Sontak aku berdiri dari kursi lalu masuk memanggil-manggil ibuku. Bu, ibu. Oh Potora, kamu ini kenapa teriak-teriak? Ada apa? Ibuku berjalan setengah berlari menuju ke ruang tamu.
Itu loh Bu, ada orang tenggelam. Tadi pada lari ke kali, kataku yang tanpa sadar jadi ikut panik. Jalanan di depan rumahku memang menuju ke sungai, tinggal lurus saja nanti ada kebun bambu, setelah itu melewati kebun tebu, nah turun sedikit sudah ketemu dengan sungai besar tempat warga biasa mandi, mencuci ataupun memancing. Ya Allah, ternyata itu anaknya Marni yang masih kecil-kecil nyusulin bapaknya yang lagi mancing di kali. Perginya itu tidak ketahuan sama ibunya. Astagfirullah. Ibuku tidak kalah heboh dengan warga yang tadi ramai melintas di depan rumah. Ya Allah Bu, anaknya umur berapa emangnya Bu? Tanyaku yang tiba-tiba menjadi lemas. Masih kecil-kecil. Yang laki-laki itu umur 6 tahun, yang perempuan baru 4 tahun. Kata ibuku masih dibarengi ekspresi cemas. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku turut prihatin sedalam-dalamnya atas musibah ini dan masih berharap kakak beradik itu selamat. Ya Allah Ra, tadi ibu lama lo nyapuin halaman. Kok nggak lihat ya kapan mereka lewatnya Ra? Dilala nggak lihat, nggak ketemu gitu sama mereka. Astagfirullah, kok bisa ya anak-anak sekecil itu inisiatif nyusulin bapaknya mancing ke kali. Ya Allah, ya Gusti. Ada luapan penyesalan pada nada bicara ibu yang teramat besar. Aku tahu, ibuku pun sadar dia tidak bersalah. Hanya merasa getun alias menyayangkan atas apa yang terlanjur terjadi. Ibu mau lihat ke kali dulu ya Ra, kamu terusin masaknya. Ibu bergegas pergi setelah mengatakan itu. Sejenak aku tertegun sebelum akhirnya mataku mengekor kemana ibuku pergi sembari berdoa dalam hati agar kedua anak kecil itu lekas ditemukan. Hingga malam hari, kedua anak kecil yang hilang itu belum juga dapat ditemukan. Mobil polisi pun mulai berdatangan, juga tim SAR. Ibu, aku dan bapakku juga adik semata wayangku yang tengah pergi ke masjid untuk sholat tarawih berpapasan dengan kendaraan-kendaraan milik mereka. Suasana bulan puasa di desa mendadak berubah dari yang awalnya sejuk dan hikmat kini jadi mencekam. Selesai sholat, imam di masjid memimpin doa untuk keselamatan dua anak yang kini tengah dalam pencarian. Sepulang sholat, aku pun langsung tidur karena sejak siang sudah merasa kelelahan karena menggantikan ibu memasak. Sebelum benar-benar tidur, aku mendengar percakapan ibu dan bapak di ruang TV. Kebetulan kamarku ini berada persis di samping ruang TV. Berarti perjanjian itu sudah tidak berlaku. Itu suara bapakku. Lah iyo Pak, perjanjian ini sudah batal apa piye? Tanya ibuku. Ya, mosok perjanjian dibatalkan? Itu namanya dilanggar. Dan setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Nada berat dari bapak membuatku semakin memasang telinga untuk menajamkan pendengaran. Buaya putih sama buaya darat sama berarti yo Pak. Sama-sama tukang ngapusi alias berkhianat. Suara ibuku terdengar lagi. Hus, jangan dibuat bercanda, gak baik. Itu sejarah leluhur kita. Perjanjian itu sakral dan syarat dengan hal-hal gaib yang sulit dijangkau nalar manusia biasa seperti kita. Lebih baik diam kalau ndak ngerti daripada dibuat lelucon. Kali ini bapak terdengar marah, terbukti dengan diamnya ibuku. Itu artinya bapak tidak sedang mode bercanda. Malam pun semakin larut. Aku yang tadi masih asik bermain handphone baru tersadar jika ini sudah terlalu malam. Tapi aku malah belum juga tidur, padahal aku tadi sangat mengantuk. Kumatikan lampu kamar, bersiap menutup mataku. Selimut sudah kutarik dan biasanya tidak lama aku akan cepat tertidur. Entah berapa lama aku tertidur, yang aku tahu kini aku sampai di alam mimpi. Aku bisa tahu karena aku berada di tempat yang cukup asing, di padang rumput yang sangat terik. Anehnya, biasanya aku tidak sadar kalau aku sedang bermimpi, tapi kali ini aku justru tahu aku sedang di alam bawah sadar. Dari kejauhan, aku melihat dua anak kecil berlarian sedang main kejar-kejaran. Aku pun penasaran karena ini di padang rumput yang luas, sedang apa mereka di sini? Dan saat aku dekati, dua anak itu tersenyum manis sekali. Ku balas tersenyum, lalu dengan cepat mereka menarik tanganku.
Tanpa bisa menolak, aku pun ikut saja kemana mereka membawaku. Tadinya aku sangat senang, kami berlarian sambil tertawa riang dan saling melemparkan senyuman. Ya, suasana tampak ceria walaupun aku sendiri tidak mengenali mereka. Sampai di sebuah kebun, aku mulai merasa ada keanehan. Kenapa jalan ini seperti tidak asing? Dan setelah aku ingat-ingat, ini adalah jalan menuju ke sungai di dekat rumahku. Ya, benar, ini kebun tebu. Kedua anak kecil ini pun melepaskan genggaman tangannya, membiarkan aku mengikuti dari belakang. Detik itu juga, aku baru menyadari hal lain yang tidak kalah penting. Ya, aku baru sadar mereka adalah dua anak kecil yang berbeda jenis kelamin. Yang laki-laki terlihat lebih besar badannya. Usianya sekitar anak kelas 1 SD, sedangkan yang perempuan seusia anak TK, masih kecil dan imut. Mereka berhenti tepat di tepi sebuah sungai besar dengan aliran airnya yang cukup tenang. Aku yang jaraknya sudah cukup jauh tertinggal, merasa jantungku mulai tidak aman. Aku ingin segera menyusul mereka dan menarik kedua anak kecil itu karena khawatir melihat keadaan sungai yang sangat sepi. Entah bagaimana bisa, ukuran kakiku yang lebih panjang dari mereka justru tertinggal cukup jauh dan tidak kunjung sampai di tepian sungai. Jangan! Aku meneriaki kedua bocah yang mulai mendekati air. Sayangnya, kedua bocah lucu itu sama sekali tidak menggubris. Aku semakin takut karena salah satu anak terlihat mencuci kakinya. Tidak, awas! Kembali aku berteriak sekencang-kencangnya dan apa yang kukhawatirkan benar-benar terjadi. Anak laki-laki itu terpleset saat sedang mencuci kakinya. Susah payah aku berlari, justru semakin jauh jarak antara aku dan dua anak itu. Sungguh kejam dunia mimpi, dan ini sering terjadi. Aku bahkan kerap bermimpi dikejar-kejar setan, tapi di saat-saat genting seringnya aku lupa dan gagal membaca ayat kursi. Padahal aslinya aku sudah hafal di luar kepala. Aku harus cepat sampai, gumamku dalam hati. Aku berlari dan terus berlari, tapi apa yang terjadi kemudian membuat lututku lemas seketika. Anak perempuan kecil yang tadi ikut bermain dan berlarian sambil menarik tanganku ikut masuk ke dalam air karena ingin menolong anak laki-laki itu. Jangan! Aku berteriak sembari menangis sesenggukan. Bagaimana mungkin aku kalah cepat? Bagaimana bisa aku jadi manusia yang tidak berguna sehingga tidak dapat menolong mereka? Aku terus menangis, bahkan sampai ibuku menggoyang-goyangkan tubuhku. Aku masih terisak-isak. Rasanya sangat sesak, dada ini dipenuhi penyesalan. Kenapa aku tidak dapat menolong mereka? Lira, bangun, Rah. Ya, aku bisa mendengar suara ibu. Itu artinya, Rah, bangun. Aku membuka mata, seketika kamarku terang benderang, membuatku refleks menutup mata karena silau. Ibu, aku kebingungan melihat ibuku ada di dalam kamarku. Kamu itu kenapa? Sampai nangis-nangis gitu, teriak-teriak malam-malam begini. Ibu kirain ada apa? Aku mengusap pipiku, tidak sadar kalau mataku ternyata sudah basah akibat menangis. Jangan, jangan. Tadi itu kamu teriaknya kayak gitu loh. Tutur ibuku berusaha menjelaskan. Bu, aku di sini kembali menangis. Hal itu membuat ibuku semakin khawatir. Cep, udah. Ada ibu di sini. Ada bapakmu juga itu depan kamar. Dia itu kaget dengar kamu teriak jangan-jangan. Dikiranya ada yang masuk ke kamar. Ibuku memeluk dan mengusap-ngusap punggungku untuk menenangkan aku yang kala itu masih menangis ketakutan. Kasihan, Bu, liriku saat aku sudah mulai tenang. Kasihan? Kasihan sama siapa? Tanya ibuku. Kasihan sama dua anak kecil itu, jawabku dengan nada yang lemah. Bapak yang sudah ada di dalam kamar ikut khawatir melihat keadaanku. Dia lalu duduk di tepian kasur mengelus dan memijati kakiku. Duh, kamu dapat wangsit? Tanya bapakku kemudian. Dari nada bicaranya yang berat, aku yakin bapak sangat serius dengan pertanyaannya barusan. Pak, salah ibuku sembari menatap cemas ke arah bapak. Bukan, Pak. Lira cuma mimpi buruk, kataku. Apa mimpinya? Tanya bapak masih dengan intonasi yang sama. Lira lihat dua anak kecil.
Laki-laki dan perempuan tercebur di kali. Lira udah berusaha menolong tapi nggak berhasil. Aku kembali menitikkan air mata. Sudah, itu kan cuma mimpi. Jangan berpanjang lagi ya, pinta ibuku karena merasa khawatir melihat keadaanku. Bapakmu ini sudah pernah ketemu langsung sama penunggu sungai itu waktu kecil. Jadi bapak percaya kalau buaya putih penunggu sungai itu benar adanya. Kalau ibumu ini dan warga lain tidak percaya, itu karena mereka belum pernah diseret sampai ke gedungnya, ujar bapak dengan mimik muka serius. Gedung itu apa, Pak? Tanyaku penasaran. Gedung itu ya rumahnya mereka, singgah sana mereka, terang bapak. Ya memang belum pernah sampai ke gedung, kalau nyaris tenggelam udah. Waktu kecil kan ibu juga sering mandi di kali, lawang nyuci juga di kali kok, ibuku tak mau kalah. Jadi bapak sudah sampai ke gedung buaya itu, Pak? Tanyaku lagi. Ya enggak, kakeknya bapak yang cerita pernah diseret pas lagi mandi, terus dibawa sampai ke kerajaannya. Kalau bapak ya cuma lihat sekilas pas lagi berenang bareng teman-teman. Nah ceritanya waktu itu, bapak itu lagi berenang, ngejar pelepah pisang yang hanyut. Mau buat perahu-perahuan, buat pelampung, ya buat mainan lah. Lah itu buaya lewat, deket banget sama posisi pelepah pisang. Bapak itu saking kagetnya, dah jadi ambil itu pelepahnya, padahal sudah di tangan tinggal tarik. Bapak langsung balik badan, berenang ke arah teman-teman bapak lagi. Untungnya waktu itu koyak nggak dikejar sama buaya putih itu. Alhamdulillah masih selamat. Kenang bapak penuh dengan penghayatan. Aku yang mendengar cerita itu ikut dak-dikduk, tegang, takut bapak kenapa-napa. Biasanya, kata kakek bapak dulu, tidak sembarangan orang bisa bermimpi tentang buaya putih itu. Kalau sampai masuk ke alam mimpi, berarti buaya putih itu pengen ngajak ke gedungnya. Bapak lanjut bicara, mendadak aku dan ibu dihantui rasa takut. Ya, tapi itu dulu, kata orang-orang dulu. Firasat mimpi itu bisa jadi pertanda, artinya orang yang didatangi lewat mimpi itu sudah diincar, sudah ditandai. Nah sekarang semua penduduk desa seharusnya tidak perlu takut lagi. Sejak adanya perjanjian antara Kiai Basari, seorang wali sekaligus sesepuh desa ini dengan Panglima Buaya Putih. Kata bapak, aku dan ibu terbengong-bengong mendengar kisah yang diceritakan bapak. Tapi kan Pak, perjanjian itu sudah dilanggar. Giliran ibu sekarang yang bicara. Ya itulah yang membuat bapak khawatir. Bahkan tadi di masjid sempat dibahas sama Imam Ali soal perjanjian itu. Bapak tampak menengadahkan wajahnya ke langit-langit kamar seolah sedang berpikir keras. Lah terus apa katanya Pak? Ibuku tampak penasaran. Ya katanya kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga keimanan kita. Jangan tertipu oleh tipu muslihat setan dan sebangsanya. Mereka memang sudah licik dan curang sejak awal. Bisa saja perjanjian itu dilanggar karena pada dasarnya mereka dari kalangan jin kafir yang terkenal penuh dengan dusta. Bapak tampak berusaha menjaga intonasinya agar tetap tenang. Walaupun kelihatan sekali, dia pun sama tegangnya denganku. Mimpi itu memang terasa berbeda dari mimpi-mimpiku sebelumnya. Aku masih bisa merasakan jejak-jejaknya di dalam ingatan, seolah yang aku alami benar terjadi di dunia nyata, bukan sekedar mimpi saja. Jadi, apa kamu tadi mimpi bertemu dengan buaya putih itu, Ra? Tanya ibuku penuh kehati-hatian. Aku menggelengkan kepala. Syukurlah, kata ibuku penuh kelegaan. Seketika wajah bapak juga berangsur-angsur berubah, tidak setegang tadi. Ya sudah, kamu istirahat lagi. Bapak sama ibu ada di kamar sebelah. Ibuku mengusap rambut panjangku sebelum berdiri bersiap untuk pergi. Bapak tidur di ruang TV. Kamu ndak usah khawatir. Sudah, ayo tidur lagi. Bapak mengoreksi ucapan ibuku. Tampaknya bapak sengaja tidur di sana untuk memastikan keselamatanku. Keesokan harinya, keadaan kampung semakin ramai.
Polisi dan relawan berdatangan dibantu warga. Mereka menyisiri sungai, menurunkan perahu dan juga tim penyelam lengkap dengan alat-alat penyelam. Aku sendiri masih setia menunggu kabar terbaru dalam proses pencarian itu dari rumah. Hingga senja menjelang, belum juga ada kemajuan. Kabarnya, dua anak kecil itu belum juga ditemukan. Malam pun lekas berganti siang, lalu berganti malam lagi. Total sudah 2 hari 2 malam pencarian itu belum juga membuahkan hasil. Tidak dapat kubayangkan seperti apa perasaan kedua orang tuanya saat ini. Pasti hancur berantakan, sedih dan berduka. Seluruh anggota keluargaku baru makan setelah sholat tarawih berjamaah. Itu pun aku yang membelinya di warung karena hari ini tidak masak. Bapak turut membantu pencarian sejak pagi hingga sore hari. Jadi buru-buru ke masjid tepat azan maghrib berkumandang. Ibuku juga ada di rumah Mbak Marni, ibu dari dua anak malang itu, sejak siang dan baru pulang saat azan maghrib. Jadi kami hanya berbuka dengan minuman dan makanan kecil saja. Kasihan si Marni, pingsan terus tidak sadar-sadar. Ibu sampai nggak tega loh liatnya. Ibu membuka percakapan. Aneh ya, kok bisa nggak ketemu-temu ya Pak? Padahal sudah nurunin banyak tim, polisi, SAR, warga, semua turun. Tapi nggak ketemu-temu. Adik laki-lakiku ikut menimpali. Bapak masih tenang dengan makanan di piringnya. Bapak tampak tidak terusik kecuali beberapa menit setelah makanan di piringnya habis. Perhatiannya langsung tertuju pada aku. Aku agak khawatir karena Bapak melihatku dengan tatapan yang tidak biasa. Besok, Bapak minta kamu hadir datang ke sungai, ujar Bapak dengan tatapan masih lekat ke arahku. Loh, kenapa Lira harus ke sana, Pak? Ada apa sebenarnya? Ibuku terlihat kaget sama dengan adikku. Mereka berdua langsung menaruh sendok di tangan dan berhenti makan. Bismillah, kita ke sana sama-sama demi menolong keluarga Marni. Insya Allah kamu akan baik-baik saja. Tadi sudah Bapak bicarakan sama Imam Ali, imam di masjid yang memimpin kita sholat taraweh. Loh, apa ini ada kaitannya dengan mimpi Lira kemarin, Pak? Tanya ibuku lagi. Bapak tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan sebuah anggukan disertai tarikan nafas yang panjang. Seisi ruangan tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Tapi, baik ibu maupun adikku, tidak ada satupun yang berani membantah. Besok paginya, aku yang semalaman kesulitan tidur akibat terus teringat ucapan Bapak bersiap-siap pergi menuju ke sungai. Sebenarnya, aku tidak siap untuk pergi ke sana. Ada rasa takut yang teramat besar teringat isi mimpiku tentang dua anak kecil itu. Jujur, aku masih sedih dan menyesal karena tidak bisa menyelamatkan mereka. Kembali ke sungai itu rasanya tidak menyenangkan. Padahal aku sudah sering mandi di sungai sewaktu kecil dulu, ikut ibu dan bule-buleku mencuci. Memang sudah cukup lama aku tidak melihat keadaan sungai legendaris di kampungku karena aku pun lama bersekolah di sekolah, jadi jarang pulang. Ditambah warga desa kini sudah mulai meninggalkan aktivitas mencuci ataupun mandi di sungai. Kebanyakan dari kami sudah memiliki fasilitas kamar mandi yang memadai. Berjalan ditemani Bapak mungkin sudah biasa, tapi dikawal Imam Ali yang merupakan orang terpandang di desa kami rasanya luar biasa. Malu, sungkan dan sudah pasti canggung. Tidak butuh waktu lama, kami bertiga pun sudah sampai di bibir sungai. Jangan terlalu pinggir, Pak, saya khawatir. Bapakku sedikit melakukan protes. Baiklah, sini, ke sini. Jangan terlalu dekat dengan air. Imam Ali tampak mengikuti saran Bapak dan memaklumi kekhawatirannya. Ingat, cuma kita bertiga saja yang tahu masalah ini. Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati agar kedua anak itu segera ditemukan. Imam Ali memberi instruksi selama 2 menit. Aku melangitkan doa, menatap ke atas seraya menengadahkan kedua tangan secara diam-diam. Beberapa orang tampak berseru. Ketemu, dapat, ketemu. Masya Allah, Allahu Akbar, Astagfirullah, Alhamdulillah ketemu. Aku yakin
Baik Bapak maupun Imam Ali sama-sama tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Entah bagaimana caranya, kedatangan kami bertiga yang belum ada 10 menit sudah membuahkan hasil. Pak, tubuhku mendadak gemetar antara takut dan juga senang, tapi lebih dominan rasa takut karena merasa aneh atas kejadian ini. Tenang nak, Bapak dan Imam Ali di sini. Bismillah, kita pasrahkan sama Yang Maha Kuasa. Bapak menggenggam erat tanganku yang masih gemetar. Dari kemarin, tim SAR menyelam sampai ke ujung sana. Sudah ke muara, tapi ketemunya di sini-sini juga. Terdengar desas-desus warga yang meramaikan suasana pencarian itu. Ya, di situ memang tempat jatuhnya anak-anak si Marni. Ternyata munculnya di situ lagi. Memang bener ada yang bawa, timpal warga yang lain. Bukan dibawa, tapi diumpetin. Makanya ndak ketemu-ketemu. Buktinya itu lokasi yang di situ sudah diubek-ubek sama beberapa orang, tapi ndak ada apa-apa. Makanya polisi sampai nyari ke muara karena dikira hanyut sampai ke sana. Komentar salah satu warga membuat kami bertiga saling melemparkan pandang. Sudah, tenang dok. Ada Imam Ali dan Bapak di sini. Ayo, kita pulang. Boleh kita pulang sekarang, Pak Imam? Tanya bapakku dengan nada bicara yang juga bergetar saking takutnya. Boleh. Ayo, mari kita pergi dari sini. Imam Ali menyuruh kami berjalan lebih dulu. Tidak ada yang bicara di sepanjang perjalanan pulang. Bapak terus menggandeng tanganku sampai kami tiba di rumah. Mari Pak, masuk. Bapak mempersilahkan Imam Ali masuk. Setelah semuanya berada di ruang tamu, Imam Ali baru memulai percakapan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan. Aku dan bapakku serempak mengucap amin. Alhamdulillah sudah ketemu. Insya Allah buat pelajaran semua pihak agar lebih waspada mengawasi anak-anak. Sambung Imam Ali. Bapak mengangguk 2 kali sembari mengiyakan perkataan dari Imam Ali. Pak Imam, kalau boleh bertanya, sebenarnya perjanjian yang sering dibicarakan sama ibu dan bapak saya, apakah itu sungguh terjadi? Maksud saya, apakah antara buaya putih dan manusia itu, apakah benar mungkin bisa berkomunikasi? Dan kalau saya boleh tahu, apa isi perjanjiannya? Ya, aku sudah tidak bisa menahan rasa penasaranku. Kubiarkan saja mata bapak yang tampak melotot ke arahku. Aku pura-pura tidak tahu. Sejenak, Imam Ali merenung, membuat rasa penasaran di dadaku semakin membuncah. Bukan tidak mungkin, bisa saja itu terjadi. Konon, seorang wali dari desa kita pernah menolong panglima dari kerajaan bawah sungai. Dalam keadaan terjepit bebatuan dan terluka, panglima itu ditolong lalu dibebaskan dengan satu syarat. Dia tidak boleh mengganggu anak keturunannya. Nah, waktu itu warga desa mengartikan anak keturunannya berarti seluruh warga desa. Padahal sesuai perjanjian hanya anak keturunannya saja, dan sampai saat ini masih menjadi misteri siapa saja anak keturunan wali itu. Penjelasan Imam Ali tampak mulai masuk di akalku. Tapi karena sudah bertahun-tahun warga di desa sini selamat dalam setiap insiden di kali itu, masyarakat semakin yakin bahwa isi perjanjian tersebut memang ditujukan untuk seluruh anak dan cucu warga desa sini. Terbukti kasus tenggelam atau terseret arus selalu memakan korban dari warga desa sebelah atau desa-desa lain di luar desa kita ini. Bertahun-tahun seolah dijaga keamanan dan keselamatan warga kita. Akan tetapi musibah yang baru saja terjadi pada 2 anak kecil di kali itu otomatis membuat warga bertanya-tanya, apakah perjanjian itu telah dibatalkan atau memang isi perjanjiannya yang salah. Wallahu alam. Imam Ali menjelaskan secara gamblang. Aku menghela nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Berat sekali kisah masa lalu desa ini, seolah sedang hidup di zaman dongeng saja. Maaf Pak Imam, bukankah katanya tidak ada yang tahu siapa anak keturunan dari wali itu? Lalu apa hubungannya dengan anak perempuan saya? Pertanyaan Bapak membuatku terkejut. Ya, memang tidak ada yang tahu. Tapi bisa saja
Anak Bapak memiliki koneksi tersendiri dengan mereka. Kita belum tahu karena hal-hal gaib selalunya penuh misteri. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Pasrah dan tawakal saja pada kekuasaan dan kekuatan Allah. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Bapak dan aku saling pandang setelah puas mendengar jawaban dari Imam Ali. Adem dan menenteramkan setelah mendengarnya. Perlahan-lahan rasa takut di dadaku berangsur-angsur berkurang. Hari demi hari berlalu. Tiba waktunya kami merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semua warga bersuka cita. Beberapa orang ada yang kedatangan tamu dari luar kota, begitu pula aku. Temanku yang tinggal di kota lain yang berjarak 2 jam dari rumahnya datang ke rumahku. Namanya Ulia. Wah, seru juga ya di kampung Murah. Gak jauh beda sama suasana di kampungku. Ada sayur nangka, juga lontong dan ayam opor. Pembawaannya yang selalu ceria membuatnya cepat akrab dengan siapa saja. Ya nggak di tempat kita doang kali. Di desa lain, di tempat-tempat lain, di kota manapun rata-rata sama deh. Tradisi makan ketupat atau lontong pasti ada. Kilaku, kami pun tertawa bersama. Ada bapak dan juga ibu ikut nimbrung di ruang makan. Rencananya sehabis makan kami akan naik perahu untuk pergi bersilaturahmi ke sanak saudara yang tinggal di desa seberang. Sekaligus mengajak Ulia jalan-jalan. Aku ikut ya. Penasaran banget deh, pengen naik perahu getek. Iya, kamu ikut. Aku tidak sanggup menolak permintaannya. Wow, kalinya segede ini, Ra. Wih, keren banget. Ulia tampak antusias. Ibu, aku, bapak, dan adik laki-lakiku hanya melihat lucu ke arahnya dan berusaha memahami karena mungkin ini pengalaman pertamanya menyeberangi sungai dengan naik rakit, bambu, atau getek. Entah kenapa, sesaat sebelum menginjakkan kaki ke atas getek itu, aku merasa takut melihat kondisi air yang terlalu tenang. Tiba-tiba, aku teringat mimpiku dengan 2 anak kecil malang itu. Mereka juga terjatuh ke dalam air yang nyaris tidak beriak sama sekali. Sungguh, ingatanku itu berhasil membuatku bergidik ngeri. Tidak lama, getek pun mulai berjalan meninggalkan tepian sungai dan mulai ke tengah. Saat sedang tegang seperti itu, terdengar suara penumpang lain yang juga ingin menyeberang bersama kami. Total ada 9 penumpang dihitung dengan pemilik getek. Ya Allah Pak, piye iki? Taline kok bisa lepas? Lepas beneran loh ini. Astagfirullah. Ayo cekelan, pegangan, teriak yang lainnya. Pegangan opo? Cekelan opo? Ya Allah. Seorang wanita sudah sangat panik. Sebuah teriakan membuat aku yang sedang takut bertambah takut. Perlahan tapi pasti, rakit atau getek bambu yang kami naiki terbelah menjadi 2. Ya, aku bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ulia tercebur ke dalam air. Dia tenggelam tepat di depanku. Aku panik karena aku tahu jika Ulia tidak bisa berenang. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung terjun untuk berusaha menyelamatkannya. Di saat itulah barulah aku sadari Ulia sudah semakin jauh terseret arus. Padahal keadaan air dari atas tampak tenang, di bawah sini ternyata begitu deras. Sekuat apapun aku mengejar, Ulia tidak bisa kujangkau. Anehnya, meskipun di dalam air, aku kembali teringat sosok 2 anak kecil yang muncul di dalam mimpiku. Mereka juga tidak berhasil kuselamatkan. Belum apa-apa, hatiku sudah penuh sesak oleh rasa penyesalan. Ya Allah, biarkan aku menyelamatkan Ulia ya Allah, pintaku dalam hati. Aku pun berenang semakin dalam dan memutuskan menyelam agar lebih cepat. Sebuah gerakan air yang cukup besar berhasil membuatku oleng dan kehilangan keseimbangan. Aku seperti terhempas ombak, padahal ini bukan di lautan. Aku bahkan bisa merasakan sensasi bertabrakan dengan bebatuan atau wadas yang membentur bagian punggungku dengan keras. Selanjutnya, aku tidak sadarkan diri. Aku lalu terbangun dalam keadaan duduk di sebuah wadas yang cukup besar, tapi aku tidak sendirian. Seorang laki-laki berpakaian ala kerajaan tempo dulu duduk di sisiku. Siapa kamu? Tanyaku gugup. Kamu sangat berani, katanya seraya menatapku. Ulia, ya anehnya aku masih ingat dengan temanku. Jadi apakah ini alam mimpi atau bukan? Kulihat laki-laki di dekatku tersenyum. Tidak kupungkiri, wajahnya tampan sekali.
Kamu masih terus memikirkan dia. Jadi, apakah kamu akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan nyawanya? Tanya laki-laki itu. Aku mengangguk tanpa ragu. Didorong rasa cemas karena laki-laki berpakaian adat Jawa ini bicara soal nyawa. Baiklah, ayo ikut aku. Tangannya menarik tanganku. Kami berjalan menuju ke sebuah tempat yang tidak asing seperti lapangan bola. Lihat itu, tunjuknya dengan tangan. Aku menurut, meskipun mulai merasakan firasat tidak enak dan tentunya masih takut serta terus kepikiran nasib Ulia. Di sana tempatnya. Apakah kamu ingat? Tanya laki-laki itu. Aku refleks menggeleng pelan. Pertama kali aku melihatmu, kamu masih kecil, tapi sudah terlihat cantik. Dan benar, sampai dewasa, kamu tetap terlihat cantik. Seharusnya di sini aku tersipu malu mendengar ucapannya, tapi aku justru ketakutan saat ini. Kamu tidak mendatangiku, padahal tanganku sudah melambai memanggil-manggil. Katanya lagi, seiring bertambahnya informasi yang laki-laki ini sampaikan, rasa takutku pun meningkat tajam. Sebab pelan-pelan ingatanku atas sebuah peristiwa di masa lampau mulai utuh. Sejak dulu, aku sudah menyukaimu. Kalau kamu bukan dari kalangan manusia, pastilah aku sudah menikahimu. Ucapannya barusan berhasil membuatku menoleh kaget. Setelah dia mengatakan itu, aku baru menemukan kepingan terakhir dari puzzle ingatan masa kecilku. Ya, aku ingat peristiwa yang dia maksud. Itu terjadi di tahun 90-an. Saat itu aku yang pergi menonton acara layar tancap bersama ibu dan bule-buleku. Jangan takut, aku tidak jahat. Bahkan setiap kamu mandi di kali bersama teman-temanmu dan juga ibumu, aku selalu ada. Hanya saja kamu tidak bisa melihatku. Laki-laki itu tampak tersenyum penuh arti. Aku hanya bisa terdiam tanpa tahu harus menjawab apa. Selamat datang kembali di desa. Seperti kamu yang merindukan kampung halamanmu, seperti itu jugalah kerinduanku pada sosok masa kecilmu. Melihatmu berenang, bermain di air, rasanya menyenangkan. Aku lihat laki-laki itu masih setia dengan senyum manis merekah menghiasi wajah tampannya. Tidak peduli, walaupun aku hanya merespon diam dan kaku. Apa aku diculik? Pertanyaan konyol itu keluar dari mulutku secara tiba-tiba. Tidak. Kamu dan leluhurmu. Kalimat yang ingin disampaikan laki-laki itu terputus. Tidak lain dan tidak bukan karena tiba-tiba saja sebuah gelombang keras menghantam kami berdua hingga aku pun terhempas. Saat sedang merasakan pening dan tersedak air yang masuk ke hidung akibat digulung air, aku melihat Ulia mendekat. Dia seolah berenang sendiri menemuiku, padahal aku tahu Ulia tidak bisa berenang. Aku langsung menggenggam erat jemarinya dan berusaha naik ke atas. Tapi lambat laun aku pun kelelahan hingga di saat yang tepat sebuah tarikan datang dari atas berusaha membawaku naik ke permukaan. Aku berhasil diselamatkan. Aku bisa melihat daratan dan aku merasakan seseorang memeluk serta menyeretku ke tepian. Alhamdulillah, suara ibuku mulai terdengar. Alhamdulillah, Lira anakku, ya Allah. Ibuku mendekat, memelukku erat sekali. Ulia juga selamat, Dok. Gak usah khawatir. Bapak dan adikmu tadi berenang, nyelamatin kamu dan temanmu. Alhamdulillah. Ibu terus saja berbicara. Aku bisa duduk tegak setelah beberapa menit mengumpulkan tenaga. Dari tempatku, aku berusaha mencari keberadaan Ulia. Saat mengetahui temanku selamat, barulah hatiku bisa tenang. Alhamdulillah, gak ada korban jiwa. Nekat banget kamu, Dok. Padahal harus aku kenceng loh tadi itu di bawah. Itu juga sudah deket gedung loh. Suara ibu-ibu penumpang getek turut meramaikan. Wes, sudah. Jangan bawa-bawa gedung. Jangan asal bicara. Pemilik getek mencoba menengahi. Menurut Bapak, selama ini pemilik getek bisa dengan tenang mencari nafkah saja sudah cukup bersyukur. Jangan sampai penghuni sungai marah. Pantang bagi pemilik getek berbicara tentang hal-hal yang tabu. Tibalah saatnya aku kembali ke kota dan mengakrabkan diri lagi dengan aktivitas perkuliahan.
Satu hari sebelum aku berangkat, aku menyempatkan diri mengunjungi lapangan bola, tempat di mana dulu aku pernah menonton layar tancap bersama ibu. Semilir angin sore seolah menyapa kedatanganku. Aku mengamati dari kejauhan tempat di mana anak kecil berpakaian adat Jawa itu dulu berdiri. Seketika, bulu kuduku meremang, seakan-akan ada yang turut hadir di sini. Mungkinkah dia benar-benar nyata atau hanya halusinasiku saja? Hingga detik ini, aku tidak dapat mempercayainya. Sampai suatu ketika, setelah bertahun-tahun kemudian, aku tumbuh semakin dewasa. Aku masih menyimpan kenangan tentang laki-laki tampan berpakaian adat Jawa itu. Kesan pertemuan dengannya begitu kuat, sampai-sampai aku selalu gagal membangun hubungan asmara dengan lawan jenis karena terus dibayang-bayangi wajah tampannya. Karena bagiku, laki-laki yang datang mendekatiku tidak ada yang setampan dirinya. Waktu pun terus berlalu, aku semakin memasuki usia matang, tapi tak kunjung menemukan jodoh. 33 tahun sudah aku sekarang, dan masih setia dengan karirku yang cemerlang di kota. Suatu hari, aku datang ke acara lamaran rekan sekantor yang bernama Nisa. Di sana, aku bertemu dengan seseorang. Dia seorang ibu parubaya yang merupakan kerabat dari Nisa. Aku yang sedang berada di dekat Nisa, tiba-tiba ditarik olehnya, lalu dibisiki sebuah kalimat yang cukup mencengangkan. "Kasihan kamu, Nak. Cantik-cantik tapi dipengaruhi kekuatan jahat." Aku kaget tentu saja. Sambil melirik ke arah ibu-ibu tadi, mendadak aku pun merasakan sensasi bergidik ngeri. Setelah kejadian tidak mengenakan di rumah Nisa itu, aku sebenarnya sudah berniat melupakannya. Namun, ketika berada di kantor, Nisa datang menghampiriku lalu menyampaikan pesan dari ibu-ibu misterius itu. "Lira, maaf banget nih kalau aku lancang. Tapi ini pesan amanat langsung dari Bude Menik. Bude Menik itu kakaknya mamaku. Tapi dia itu punya keahlian mirip cenayang. Bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata." Aku mendengarkan ucapan Nisa dengan hati-hati. "Nah, kata Bude, kamu itu harus pisah dengan sosok laki-laki tampan itu. Kalau tidak, ya kamu itu akan sulit dapat jodoh." Nisa mengatakannya setengah berbisik sebab suasana di kantor sedang hening. Karena sudah masuk jam kerja, takut ada yang mendengar percakapan kami. "Loh, memangnya bude kamu lihat apa, Sa?" Tanyaku dengan suara pelan. Budeku bilang, sosoknya berekor, mirip. Nisa tampak ragu untuk melanjutkan kalimatnya. "Mirip apa?" Aku mendesak Nisa agar berterus terang. "Mirip buaya, Ra." Nisa menggigit bibir bawahnya, pastinya dia ketakutan sekali, ditambah harus menyampaikan secara langsung padaku. Setelah mendengar ucapan Nisa, aku pun menjadi tidak tenang. Sepulang kerja, di rumah mungil yang berhasil kubeli dengan jerih payahku selama bekerja, aku masih terngiang-ngiang pesan dari budenya Nisa. Di tengah kegundahan hatiku, tiba-tiba saja aku merasakan kasurku seolah seperti bergerak, seolah ada yang sedang duduk di sebelahku. Mataku langsung melotot karena aku sangat yakin dengan pergerakan tadi. Ya, itu bukan angin, tapi seperti kasur yang diduduki. Sontak aku pun berdiri, lalu sigap memeriksa keadaan kasur bahkan hingga ke kolong ranjang. Tapi aku tidak menemukan apapun. Aku yang masih dihantui rasa takut memutuskan pergi ke kamar mandi. Ya, sejak pulang kerja aku memang belum mandi. Di dalam kamar mandi, aku membersihkan diri dan setiap aku memejamkan mata, entah itu karena harus menyiram air dari kepala atau membasuh muka, sesuatu terasa menyentuh perutku yang rata. Aku nyaris terjengkang saking kagetnya. Sisa sampo di rambutku kubiarkan saja dan langsung kusuka dengan handuk daripada harus menyiram kepalaku lalu kembali menutup mata. Aku takut ada yang menyentuh perutku lagi. Setelah melihat ke sekeliling dengan perasaan takut yang sudah memuncak hingga di ubun-ubun, aku memutuskan menyudahi acara mandi soreku. Aku memilih berjalan mondar-mandir karena aku justru ketakutan setiap berdiam diri. Ya, aku takut dipegang, disentuh, atau didekati oleh sesuatu hingga malam semakin larut. Aku masih enggan mendekat kasur. Aku bahkan melupakan jam makan malam karena tidak mau berhenti berjalan-jalan di dalam kamar. Beruntung,
Aku masih ingat Allah dan mulutku terus melantunkan ayat kursi. Hanya saja aku jadi takut untuk mendirikan sholat. Hal ini membuatku yakin aku sedang diganggu, sebab untuk beribadah saja aku sudah tidak bisa. Keesokan harinya, aku memutuskan membuat surat permohonan izin cuti selama 3 hari. Ya, aku memilih menepi ke kampung halaman untuk menenangkan diri. Di kampung, aku tidak luput dari gunjingan warga. Kebanyakan dari mereka pastilah menanyakan terkait soal jodoh hingga membuatku semakin terpuruk. Hal itu bukan tanpa sebab. Mereka bertanya karena usiaku yang sudah kelewat matang dan aku terbilang wanita karir yang lumayan mapan. Tapi selama ini ada yang aku sembunyikan dari bapak dan ibuku atau siapapun. Selama 20 tahun pasca kejadian di sungai, aku kerap didatangi laki-laki itu di alam mimpi. Awalnya aku senang karena merasa jika itu adalah bunga tidur dan mimpi indah tidak untuk ditakuti, bukan? Lambat laun, mimpi itu jadi semacam gerbang untukku bertemu dengan sosok idamanku. Bahkan bersamanya aku sudah melakukan banyak hal, termasuk berhubungan layaknya suami istri. Kupikir itu hanyalah kesenangan sesaat dan juga semu. Lagi pula, laki-laki itu tidaklah nyata. Jadi, hal mengerikan itu terus kulakukan sampai saat ini. Setiap malam, aku selalu terbayang-bayang sosok laki-laki tampan yang pernah kutemui di sungai sewaktu menyelamatkan Ulia, teman kuliahku. Tidak dapat kupungkiri, aku memang jatuh cinta pada pandangan pertama. Melihat parasnya yang rupawan, bentuk tubuhnya yang gagah, serta aromanya yang khas membuatku tidak bisa pindah ke lain hati. Secara tidak sadar, aku menerapkan standar yang terlalu tinggi untuk kriteria calon suamiku. Dan kini setelah mendengar ucapan dari budenya Nisa, aku pun mulai sadar ada yang salah di dalam diriku. Semoga saja masih belum terlambat, karena jujur aku mulai dihantui rasa takut. Kupikir sosok laki-laki berpakaian adat Jawa yang sering menemuiku di alam mimpi sekarang ingin bertemu denganku di alam manusia. Terbukti dari munculnya kejadian-kejadian ganjil di sekitarku. Dibantu bapak dan ibuku, aku akhirnya meruqyah diri sendiri. Tentunya setelah aku memberanikan diri untuk berkata jujur. Tinggal menunggu waktu untukku benar-benar terbebas dari belenggu sosok laki-laki itu. Aku yakin pasti bisa. Sebab sudah 2 malam ini aku tidur tanpa ada gangguan darinya dan dia tidak datang lagi di dalam mimpiku. Ibu dan bapak tidak mau kamu celaka. Kalau tahu kamu akan ditempeli seperti ini, bapak akan langsung minta bantuan Imam Ali untuk memutus hubungan kamu dengan penunggu sungai waktu itu. Terang bapak seraya mengenang masa lalu. Iya, Nduk. Bapakmu benar. Bahkan Imam Ali sendiri yang bilang kalau kita itu harus selalu waspada. Ibuku ikut berbicara. Aku ingat Imam Ali pernah mengatakannya kepada kami semua waktu itu di ruang tamu ini. Beliau menyuruh kami untuk waspada. Lagi pula, tujuanku ke sungai waktu itu murni ingin membantu proses pencarian 2 anak kecil itu. Tapi kan Bu, Imam Ali itu kan sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya kita meminta pertolongan? Tanya adikku yang ikut duduk berdiskusi bersama-sama. Aku menarik nafas dalam-dalam mendapati kenyataan pahit ini. Imam Ali memang telah wafat 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba terdengar suara salam. Assalamualaikum. Suaranya milik 3 orang sekaligus. Waalaikumsalam, jawab kami bertiga secara serempak. Ada Ustadz Subhan dan Ustazah Arum. Ayo, silakan masuk. Ibu dan bapak berlaku seramah mungkin karena kami kedatangan tamu yang tidak biasa. Ya Allah, ada apa ya Pak ini Pak Ustadz? Kami kok belum melakukan persiapan apa-apa untuk menyambut tamu. Mendadak begini Pak Ustadz, Bu Ustazah. Ibuku berlaku spontan saja. Dia memang gugup dan sekaligus senang, merasa terhormat lebih tepatnya. Kami datang ke sini ingin menyampaikan amanah Bapak, Imam Ali. Ustadz Subhan yang merupakan anak pertama dari Imam Ali memulai percakapan. Pak Imam pesan apa?
Sekiranya dapat kami penuhi, insya Allah akan kami laksanakan, kata bapakku. Semua tampak bersiap-siap mendengarkan jawaban dari Ustadz Subhan. Tidak terkecuali anak keduanya yang turut hadir. Ya, aku kenal dengannya karena kami teman main semasa kecil, hanya selisih usia 2 tahun saja. Dia kakak kelasku, namanya Ibrahim. Hmm, Kami ingin Lira menjadi istri untuk anak. Hmm, Bapak ingin Lira menjadi istri untuk anak kami, Ibrahim, kata Pak Ustadz Subhan dengan nada yang cukup tenang, tapi tidak dengan keadaan jantungku yang sangat berdebar setelah mendengar ucapannya. Aku tidak bisa tenang. Kenapa, Pak? Maksud kami, apa pesan ini serius disampaikan oleh beliau? Bapak gugup sekali. Betul, Pak. Bapak ingin Ibrahim datang melamar Lira karena Ibrahim sendiri sudah bicara empat mata dengan kakeknya dan sudah setuju dengan perjodohan ini. Aku dan ibu mulai meneteskan air mata, terharu sekali dengan kebaikan yang dilakukan Imam Ali untukku. Nah Lira, terimalah Ibrahim. Dia akan berusaha membahagiakan kamu. Tujuannya ingin membimbing kamu bersama-sama membangun rumah tangga, sakinah, mawaddah, warohmah. Sebuah permintaan yang sangat indah terucap dari Ustazah Arum. Beliau terkenal sebagai sosok yang lembut dan juga berilmu. Benarkah yang dikatakan Umina? Ibuku langsung menodong Ibrahim dengan pertanyaan seolah meminta kejelasan. Benar, Bu. Saya datang ke sini ingin melamar Lira. Ya Allah, suara Ibrahim kenapa terdengar tenang dan menyejukkan? Apakah ini pertanda aku juga menyukainya? Aku sungguh malu dan tidak sanggup melihat langsung ke wajahnya. Sejak tadi aku hanya menunduk saja. Bagaimana, Nak Lira? Apa mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Pertanyaan mendadak dari Ustadz Subhan membuatku refleks mengangkat wajah. Di saat itulah aku dan Ibrahim bertemu tatap. Kulihat Ibrahim tersenyum ramah dan tidak ada yang dapat kulakukan selain membalas senyumannya. Hatiku tidak sanggup berdusta. Itu tadi, itu tadi adalah senyuman yang sangat indah. Ya, kini untuk pertama kalinya aku merasakan yang namanya jatuh cinta. Alhamdulillah, kalau Nak Lira sudah senyum-senyum seperti itu ya, itu tandanya setuju. Benar tidak, Pak? Ustadz Subhan mengalihkan perhatiannya pada bapakku. Seisi ruangan pun kompak tertawa pelan. Aku tidak lepas dari ledekan adikku yang juga terlihat sangat senang. Selanjutnya, pernikahan kami pun sudah mulai diperbincangkan dengan serius. Aku hanya bisa berharap semua ini bukanlah mimpi. Aku ingin hidup di dunia nyata. Seperti apapun kehidupan rumah tanggaku nanti, aku akan berusaha menerimanya. Aku sudah bertaubat dari dosa di masa lalu yang membuatku terhanyut di alam mimpi bersama sosok yang tidak seharusnya menjalin hubungan dengan manusia sepertiku. Saat hatiku sudah mantap, aku pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku dan memulai lembar kehidupan yang baru. 1 bulan kemudian, aku resmi menyandang status sebagai seorang istri. Tidak ada hal lain yang paling membahagiakan dalam hidup kecuali saat seorang wanita menemukan tambatan hati yang mau menerima segala kekurangan diri. Dan bagaimana tentang sosok kekasih gaib dari Lira? Ya, setelah kedatangan sosok Ibrahim, lalu di situ pun Lira melakukan taubat dan nasuha, dan setelah melangsungkan pernikahannya dengan Ibrahim, sosok itu pun tidak pernah lagi hadir di dalam mimpi maupun mengganggu di alam nyata. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mbak Nuna ya, penulis berbakat asal Brebes, Jawa Tengah. Dan ini beneran ya, ini kisahnya keren banget nih. Jadi ini saya suka kisah-kisah seperti ini, yaitu hubungan asmara antara dua alam ya. Dan ini adalah sebuah kisah nyata yang dialami di daerah Jawa Tengah. Jadi memang untuk kotanya, daerahnya tidak minta disamarkan, yang bersangkutan dan nama-namanya juga sudah pasti disamarkan.
Tapi di sini Lira ya. Kenapa? Kenapa kita judulnya adalah terjebak, terjebak ya? Karena memang Lira terjebak. Kalau menurut saya memang Lira ini terjebak dan dia berawal jadi dari kecil ternyata. Ternyata Lira ini sudah dari kecil diincar oleh sosok. Jadi kalau menurut keterangan ini adalah sosok Raja Siluman Buaya Putih ya. Tapi dia mewujudkan di mata Lira ini sebagai seorang lelaki tampan dengan berpakaian adat Jawa. Luar biasa kisahnya. Ini masalahnya sampai datang ke alam mimpinya dan mohon maaf ya melakukan hubungan layaknya suami istri. Ini di sini udah ini banget ya, apa namanya? Jadi udah dalam banget si Liranya ini rasa perasaan dia terhadap sosok cowok berpakaian adat Jawa itu yang sangat tampan di mata dia. Jadi seolah-olah terbius dengan ketampanannya. Overall luar biasa keren banget kisahnya dan alhamdulillahnya di akhirnya Lira akhirnya dinikahkan dengan anak dari Bapak Kiai ya, yaitu Ibrahim yang alhamdulillah bisa hilang semuanya setelah dia menikah dengan Ibrahim. Memang cukup sulit ya, tapi itulah jalan-jalan Allah yang akhirnya mempertemukan Lira dengan Ibrahim yang mana akhirnya semuanya usai. Itu nggak kebayang tuh ya sampai sampai kapan gitu kan kalau sampai nggak ada. Itu jalannya banget loh. Tiba-tiba saja didatangi tanpa ada pendekatan di awal dan itu sudah jalannya. Overall kisahnya keren banget Mbak Nuna. Ditunggu lagi nih kisah-kisah yang keren kayak gini. Dan mari kita ambil yang baik-baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Ya itu aja, semoga bisa menghibur para teman-teman, para penikmat pecinta horor, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga di-share videonya, link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Buat yang baru bergabung ataupun sudah lama bergabung tapi belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir, yang sudah selalu mendukung channel kami. Dengan kehadiran teman-teman lah, kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Saya juga memohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.